Ada yang berbeda dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto belakangan terakhir. Dia kerap terlihat mengecek dan mengumpulkan pasukan elit dari 3 matra. Hadi menegaskan seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa. Saat memberikan keterangan itu, Hadi tidak didampingi sejumlah kepala staf setiap matra, namun didampingi seluruh komandan pasukan elit. Pada Kamis pagi, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyambangi markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur untuk mengecek kesiapan pasukan khusus TNI Angkatan Darat. Ia langsung menginstruksikan agar seluruh pasukan Kopassus dikumpulkan di lapangan. Ia pun mengecek kesiapan Kopassus sambil menanyakan sejumlah hal kepada para prajurit. Hadi mengapresiasi kesigapan para prajurit yang mampu berkumpul di lapangan hanya dalam waktu 6 menit. Tidak hanya ke markas Kopassus, Hadi Cahyanto juga datang ke Satriaan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima TNI langsung meminta agar seluruh pasukan di Satriaan Marinir Hartono Cilandak dikumpulkan. Marsikal Hadi memberikan semangat yang diutarakan dalam bentuk yel-yel. Ia menilai kesiapsiagaan prajurit sangat baik, ditambah kesiapan alat utama sistem senjata atau alutsista. Tempat terakhir yang dikunjungi yakni Korps Pasukan Khas Angkatan Udara. Di Kopaskas, Hadi mengecek langsung kemampuan penembak runduk atau yang disebut dengan penembak jitu. Hadi menegaskan kesigapan dan kesiapan merupakan bentuk profesionalitas seorang prajurit. Para prajurit merupakan satria bangsa yang siap ditugaskan untuk menjaga negara dan bangsa dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pesan khusus Panglima TNI, itulah tema Morning Talk kita pagi ini. Pemirsa, pesan apa yang disampaikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto usai menyambangi 3 matra TNI yakni Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, dan ke Markas Pasukan Elit Pasukan Angkatan Udara Kopaskas, Jakarta Timur. Dan untuk membahasnya, dan kita sudah terhubung dengan Hermawan Sulistyo, pengamat militer LIPI. Selamat pagi, Pak Hermawan. Selamat pagi. Sehat ya, Pak Hermawan? Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Pak Hermawan, ini kita akan membedah sebetulnya dan menakar juga pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Panglima TNI. Karena kalau kita lihat kita dengar beberapa waktu yang lalu juga Panglima sempat menyatakan bahwa siapapun yang berani mengganggu persatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Lalu beberapa hari berikutnya atau kemarin, ini Panglima melakukan sidak ke 3 matra sekaligus. Bahkan ketika konferensi pers juga komandan-komandan tempurnya ini yang diikutsertakan. Tapi sebelum kita menjabarkan pesan apa yang akan atau maksud yang ingin disampaikan oleh Panglima, saya ingin tahu dulu dari perspektif Anda, apakah hal-hal yang dilakukan oleh Panglima ini sesuai dengan prosedur, artinya ini prosedural saja, atau memang ada hal-hal yang tidak biasa, Pak Hermawan? Ya, saya kira ini biasa aja karena Panglima TNI itu dia Commander in Chief. Dia bukan Chief of Staff. Ini 2 hal yang berbeda. Oke. Kalau dan dia bukan Joint Chief of Staff. Kalau di Amerika itu kan tidak ada Panglima, dia Joint Chief of Staff. Jadi koordinator atau kepalanya para kepala staf. Nah, kalau Panglima TNI itu Commander in Chief. Commander in Chief artinya dia punya kewenangan untuk gelar pasukan, dia punya kewenangan, memiliki kewenangan untuk menggunakan pasukan. Dan termasuk Kopassus. Karena Kopassus itu tidak bisa digerakkan oleh KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat, tapi oleh Panglima dan Presiden. Nah, jadi komando-komando pasukan khusus ini memang di bawah kewenangan Panglima secara langsung. Yang menarik bagi saya adalah kedatangan ke Marinir, karena sebentar lagi Danjen Marinir itu, Komandan Jenderalnya Marinir itu bintang 3. Memang Marinir
belum sekuat seperti di Amerika, di mana marinir itu merupakan matra pertama kalau di Amerika. Nah, ada 4 matra, bukan hanya 3. Dan Marine itu matra pertama yang paling penting, paling besar, dan paling kuat. Di Indonesia, marinir, dulu KKO, itu masih bagian dari Angkatan Laut. Nah, ini menjadi menarik karena apakah ini konsolidasi kekuatan? Nah, kalau konteks politisnya kan selalu orang, apa ini artinya gitu. Kalau artinya bagi saya gampang, secara profesional militer ini benar. Yang kedua, kalau kaitannya dengan sikapnya secara implisit ya, sikap TNI Angkatan Darat terutama, ketika TNI secara keseluruhan masih dipimpin oleh Panglima Gatot Nurmantio, gitu, ini seperti pembalikan gitu. Pak Hadi Cahyanto sepertinya konsolidasinya merasa sudah selesai, karena begitu naik, beliau dari Angkatan Udara, semua orang tahu bahwa penerimaan dari kalangan Angkatan Darat agak kurang. Sehingga butuh dukungan politis, dalam tanda petik politik militer, yaitu dari Pak Tito waktu itu, Kapolri. Sehingga kemana-mana jalan bersama, karena memang kakinya tidak kokoh di Angkatan Darat. Tetapi setelah Pak Tito jadi Mendagri sekarang, Kapolrinya ganti, dan merasa Panglima TNI merasa konsolidasinya sudah selesai, beliau berani mendatangi bukan hanya markas Kopassus, tapi juga mendatangi markasnya FPI, di mana dihindari oleh banyak petinggi, ya, karena nuansa politis di sana. Gitu. Ini jelas-jelas Panglima TNI menyatakan jangan macam-macam, saya ada di depan. Dan dampaknya terasa dari respon para anggota FPI dan para pendukungnya. Jadi implikasinya di ruang politik sangat jelas. Oke. Apakah, nah ini yang sebetulnya menjadi sorotan publik juga, Pak Hermawan, ketika bisa dikatakan bahwa TNI unjuk kekuatan dan di saat bersamaan juga kepulangan dari Rizik Syihab, dan banyak yang mengasumsikan bahwa unjuk kekuatan TNI ini untuk menunjukkan pesan juga bahwa jangan macam-macam gitu untuk masalah persatuan bangsa. Apakah memang ini bisa dikatakan show off ya TNI kepada pihak-pihak tersebut, Pak Hermawan? Iya, sangat jelas. Iya, itu sudah sangat jelas. Karena apa? Langkah-langkah yang dilakukan Rizik itu, HRS itu sudah dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jargon-jargon tentang khilafah dan terutama hujatan-hujatannya terhadap Pancasila, terhadap para pemimpin negara sampai ke Bung Karno itu sangat hitam putih, sangat jelas, dan selama ini orang tidak mau atau tidak berani berhadapan langsung karena implikasinya, hitung-hitungan politisnya gitu. Bahkan banyak yang merapat mendekat karena kasus politik identitas pada Pilkada Jakarta pada masanya Ahok itu dianggap bisa diulang secara signifikan nanti pada pemilu presiden tahun 2024. Sehingga itu membuat masa politik, membuat audiens politik melihat HRS bisa dijadikan aset politik, ya, karena tidak banyak yang berani berteriak sekeras itu terhadap kepala negara, terhadap Jokowi, terhadap simbol-simbol negara. Gitu. Sehingga kalau Panglima TNI melakukan ini pada awal menjabat, itu masih rapuh di bawah. Setelah dirasa konsolidasi selesai, sekarang ya pasang badan di depan. Karena di dalam doktrin TNI kan ancaman terhadap kedaulatan negara itu bukan hanya dari luar, dari eksternal, tetapi juga dari internal.
ini sudah bukan bagi mereka, bagi kawan-kawan di TNI itu, ranah ini sudah bukan lagi ranah kriminal, sehingga itu urusan polisi, manggil Rizik, manggil Anies Baswedan dan yang lain-lain, itu urusan sipil, urusan potensi pidana, tetapi bagi TNI sangat jelas ancaman terhadap kedaulatan yang dilakukan HRS secara internal itu sudah harga mati. Oke, bisa dikatakan ini cywar mungkin ya dari TNI kepada mungkin situasi atau dinamika politik saat ini sedang terjadi. Tapi apakah memang cukup urgent sampai harus menunjukkan kekuatan seperti itu, dan dampaknya akan seperti apa? Apakah cukup efektif dalam perspektif Anda, Pak Hermawan? Ya, kalau dilihat jumlah massa yang datang dan sebagainya itu ya urgent, karena selama ini urgensi itu sudah hadir dan tidak ada yang nyetop gitu. Itu di polisi pun kelihatan ragu-ragu juga ya, karena kurang tepat dalam menghitung dampak politis kalau dilakukan langkah-langkah yang lebih keras. Nah, sementara TNI kan nggak harus mikir seperti itu dan tidak boleh berpikir seperti itu. Ya sudah, kalau bahasa Petamburan kan, ente jual ane beli kan. Ente jualannya di diskon, ane borong. Nah, ini kejadian, penjelasannya itu seperti itu sekarang, yang terjadi sekarang dengan Hadi Cahyanto ini. Oke, efektif tidak dampaknya nanti, Pak Hermawan? Ya, dampaknya ya kita sudah lihat di sosmed secara implisit gitu ya, di ruang-ruang publik bahwa ada rasa ketakutan di kalangan FPI atau kelompok-kelompok garis keras. Ini panik lah gitu ya. Ini TNI mau mulai main keras nih, dan dengan sikap polisi yang menarik diri pelan-pelan agak jauh menjauh, itu artinya mereka berhadapan dengan TNI yang kalau di dalam konteks statecraft, dalam konteks tata negara, di dalam konteks politik kenegaraan, nanti bisa numpang sebagai dalam posisi BKO terhadap Polri untuk menghadapi kalau ada pergolakan. Dan saya kira tidak, kalau ancaman fisiknya dari TNI sudah sangat hitam putih dan tegas seperti itu, saya kira orang akan mikir juga. Oke, sebetulnya cara menghadapi, atau ini kita bisa berkaca mungkin dari sejarah atau hal-hal yang sudah terjadi, mungkin dari analisa Anda, Pak Hermawan, sebetulnya kalau menghadapi konflik internal, itu biasanya hal-hal apa saja sih yang akan terjadi, langkah-langkah apa sebetulnya akan dilakukan? Itu yang saya sebut tadi, proses itu sudah selesai, tampaknya sudah terkendali. Dari apa? Kita masih melihat waktu HRS pulang, ya, di dalam pasukan yang pengamanan yang datang itu masih ada anggota TNI, meskipun hanya level bintara atau tamtama, yang nyanyi-nyanyi menyambut dengan sukacita, padahal secara ideologis ini sudah pasti jadi lawannya TNI gitu. Nah, itu menunjukkan 1-2 masih adalah ke arah sana. Tetapi Pak Hadi Cahyanto ini tampaknya sudah merasa sangat kuat konsolidasi, apalagi setelah KSHD-nya dipimpin oleh menantunya Hendro Priyono kan gitu. Sudah jelas garis politiknya gitu. Sudah jelas garis politiknya. Dan Jenderal Andika bersikap keras untuk mendisiplinkan tampak pada kasus-kasus seperti Ciracas
dan yang lain-lain. Oke. Nah, itu sudah konsolidasi selesai. Dan ini yang dilakukan Panglima kemudian. Oke, akan ada beberapa bahasan lagi yang akan kita diskusikan Pak Hermawan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah di Morning Talk.